Baik, selamat berjumpa kembali bersama kami, para sahabat Adi Gunawan Institute, dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kami bisa kembali berjumpa dengan para sahabat, dan harapan kami semoga para sahabat Adi Gunawan Institute dimanapun Anda berada tetap dalam kondisi yang sehat, seluruh aktivitas dapat berjalan dengan lancar, dan senantiasa diberikan kesuksesan. Amin. Kembali lagi bersama dengan saya, Adi Gunawan. Pada kesempatan kali ini kita ada di acara Bincang-Bincang Adi Gunawan Institute bersama dengan para tunanetra. Bersama dengan saya saat ini ada beberapa sahabat Adi Gunawan Institute dan juga klien Adi Gunawan Institute yang berkesempatan mengikuti kegiatan, program, ataupun beberapa kegiatan program yang dilaksanakan di Adi Gunawan Institute, baik secara langsung di Sekretariat Adi Gunawan Institute ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan secara daring atau online. Bersama saya yang pertama ada Mas Suranto, yang tidak asing lagi tentunya para sahabat Adi Gunawan Institute dimanapun Anda berada. Saya sapa dulu. Halo Mas Suranto, apa kabar? Kabar baik Mas Adi, selamat pagi juga. Selamat pagi Mas Suranto, ya, senang bisa bergabung kembali bersama dengan kita ya. Selanjutnya adalah Saudari Melisa. Ya, tentunya para sahabat juga tidak asing lagi pastinya ya mengikuti publikasi kita ataupun sosmed kita ya. Tentunya sudah tidak asing dengan salah satu klien Adi Gunawan Institute yang satu ini. Halo Melisa, apa kabar? Halo Pak Adi, selamat pagi. Kabarnya puji Tuhan baik Pak Adi. Selamat pagi, luar biasa ya. Wah, senang sekali mendengar suara Melisa ini yang penuh ya dengan apa? Ceria ya, seperti itu. Luar biasa ya Melisa ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ya. Selanjutnya juga adalah salah satu klien Adi Gunawan Institute juga yang bernama Saudari Teresia. Selamat pagi, selamat bergabung Mbak Teresia. Pagi Pak. Ya, apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sini ya Mbak ya. Selamat pagi Bu. Pagi juga. Selamat pagi Bu Teresia. Pagi. Ya, terima kasih. Baik para sahabat, kami semua di sini dalam rangka acara bincang-bincang ya, bincang-bincang santai. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing pengalaman tentang teknologi yang aksesibel bagi tunanetra seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih kawan-kawan, kita sudah sesi perkenalannya ya. Saya Adi Gunawan ya, saya tadi sudah perkenalan ya. Kalau saya mungkin para sahabat sudah bosan ya. sering melihat wajah saya, mendengar suara saya ya. Ya Mas Suranto ya teman-teman semua ya, mungkin para sahabat bosan ini muncul lagi. Tidak pernah bosan. Ya, gitu ya. Iya, baiklah, terima kasih ya. Ya, baik para sahabat, seperti yang para sahabat sudah ketahui, Adi Gunawan Institute sendiri adalah lembaga yang menyediakan kesempatan belajar bagi para tunanetra. Di sini kami mencoba untuk memberikan beberapa program pendampingan, program kursus, program layanan bagi orang-orang dengan hambatan penglihatan, baik itu tunanetra total maupun low vision seperti itu. Nah, para sahabat, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan suatu pengalaman tentang teknologi yang aksesibel. Apa sih teknologi yang aksesibel itu? Singkatnya, teknologi yang aksesibel adalah teknologi yang dilengkapi dengan fitur aksesibilitas yang dapat memungkinkan pengguna tunanetra untuk dapat mengakses gadget, baik itu komputer maupun smartphone. Nah, jadi
teknologi tersebut dilengkapi dengan salah satu aplikasi aksesibilitas yang bernama screen reader atau pembaca layar. Jadi ketika aplikasi tersebut diaktifkan atau program tersebut diaktifkan, maka akan muncul suara yang bisa didengarkan langsung oleh para tunanetra. Nah, dari situ kami para tunanetra bisa mengoperasikan teknologi tersebut secara mandiri dengan mendengarkan keluaran suara yang keluar dari smartphone atau gadget tersebut. Nah, sebagai perkenalan ya, sebagai perkenalan, saya sendiri adalah seorang tunanetra low vision ya, low vision tingkat berat, dan sedangkan Mas Suranto dan juga saudari Melisa ini adalah seorang tunanetra total. Nah, sedangkan Mbak Teresia adalah low vision juga ya, low vision yang juga memiliki tingkatan yang cukup berat seperti itu. Baik, baik. Di sini saya akan sedikit menyampaikan ya, jadi tentang teknologi yang akses atau teknologi yang aksesibel. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin juga menggali pengalaman teman-teman semua yang ada di kesempatan kali ini yang bersama dengan saya untuk bagaimana sih pengalaman teman-teman ini dalam mengoperasikan teknologi yang aksesibel atau teknologi akses dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu menggunakan komputer maupun ponsel. Baik, baik. Sebelumnya saya mohon untuk teman-teman bisa yang akan saya panggil nanti bisa sharing. Nah, mungkin nanti yang belum sharing mungkin bisa di unmute dulu ya audionya ya, supaya mungkin suaranya bisa kita biar lebih fokus suaranya ya. Oke, silakan teman-teman di unmute dulu yang lain. Di unmute ya? Ya, di unmute dulu. Nanti saya panggil namanya, nanti bisa di mute, dinyalakan ya. Oke, baik. Mungkin sambil teman-teman setting programnya ya, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya, para sahabat. Nah, saya sendiri juga menggunakan teknologi akses yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Saya menggunakan komputer, saya menggunakan smartphone yang dilengkapi dengan screen reader. Sehingga ketika saya menggunakan screen reader itu, saya bisa mengoperasikan gadget tersebut sama seperti para sahabat yang bisa melihat, atau kami sebutnya adalah orang-orang yang awas seperti itu. Jadi saya bisa menggunakan komputer untuk membuat dokumen, untuk membuat perhitungan keuangan, lalu saya juga bisa browsing dengan internet dan seterusnya. Menggunakan ponsel juga begitu, saya bisa berkomunikasi dengan orang lain, menggunakan aplikasi chat, ya, sosial media, telepon, SMS, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi teknologi akses ini sangat membantu sekali bagi kami para tunanetra. Nah, mungkin sekilas dari saya seperti itu. Nanti di sesi terakhir, ya para sahabat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Di sesi terakhir nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana sih kami menggunakan screen reader atau teknologi yang aksesibel bagi tunanetra seperti itu. Nah, sekarang pengalaman selanjutnya saya ingin minta pengalaman ya, saya ingin minta pengalaman dari teman-teman yang bisa sharing, bisa cerita kepada kita tentang pemanfaatan teknologi ini. Yang pertama saya ingin mendengar pengalaman dari saudari Melisa dulu ya. Melisa ya? Melisa, ya, oke. Nah, Melisa ini para sahabat baru lulus ya, baru lulus SMA ya Melisa ya, betul ya? Udah lulus ya. Sudah lulus ya. Oke, sekali lagi selamat buat Melisa yang sudah menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas. Dan Melisa ini juga menggunakan teknologi akses ya Mel ya. Menggunakan komputer atau laptop, lalu menggunakan HP ya, menggunakan smartphone ya atau HP yang dilengkapi dengan screen reader. Betul ya Melisa ya? Betul. Oke, dan Melisa ini adalah salah satu klien kita yang mengambil kelas reguler ya, kursus reguler di Adi Gunawan Institute ya Mel ya? Ya. Iya, baik.
Boleh diceritain nggak, Mel, sedikit nih buat kita semua nih, pengalamannya Melisa dalam menggunakan teknologi akses gimana ini? Silakan. Biasanya saya kalau menggunakan teknologi akses itu pertama-tama itu belajar dulu. Kalau untuk komputer ya itu mengenal tombol-tombolnya dulu sampai bisa, terus baru bisa nanti mengetik. Nanti kalau HP ada layarnya itu kan bisa didengarkan suaranya itu. Terus nanti kalau menggunakan teknologi itu semakin hari semakin sering belajar, semakin lancar cara menggunakannya. Terima kasih. Iya, wah luar biasa ya. Jadi Melisa sudah dapat dikata sudah terbiasa ya menggunakan komputer Iya, dan handphone ya atau smartphone atau ponsel ya yang dilengkapi dengan screen reader atau pembaca layar. Jadi Melisa mendengarkan suara yang keluar dari komputer dan juga HP ya. iya betul. Nah, jadi apa saja yang Melisa lakukan dengan teknologi tersebut? Dengan komputer, dengan HP, Melisa bikin apa saja? Kalau di komputer biasanya saya mengetik. Kalau ada tugas-tugas di sekolah yang bisa saya kerjakan dengan mengetik di komputer ya saya ketik. Kalau tidak bisa biasanya saya tulis di kertas. Kalau untuk internet saya menggunakan HP. Gitu ya. Ya, wow, luar biasa ya. Menulis di kertasnya apa? Tulisan apa? Tulisan. Ya kalau pelajaran matematika itu kan susah diketik. Berarti harus Sepertinya seperti itu. berarti harus ditulis dalam huruf braille ya? Iya. Oke. Baik, mengetik apa saja nih? Pelajaran-pelajaran sekolah, mungkin latihan-latihan atau apa ya yang Melisa ketik? Ya pelajaran sekolah yang bisa diketik ya diketik. Terus nanti selain itu ya ngetik-ngetik biasa lah. Begitu ya. Iya. Iya, berarti sangat terbantu sekali ya dengan teknologi akses ya. Iya. Nah, tadi Melisa sampaikan menggunakan internet, menggunakan HP ya, menggunakan ponsel ya. Iya. Nah, internet ini kan banyak sekali informasi yang ada di internet ya, banyak informasi-informasi yang bisa menambah wawasan kita ya. Nah, pengalaman Melisa gimana nih waktu menggunakan internet? Apakah mendapatkan hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru begitu? Ya biasanya saya dapat, tapi biasanya kalau pakai internet kan menggunakan HP. Kalau menurut saya pakai laptop itu sulit caranya. Gitu ya, sulit ya. Iya, kan harus pakai hotspot lah, yang pakai apa itu. Pakai hotspot ya, hotspot ini ya dari HP ya. Iya. Iya. Ya nanti kalau seandainya belajar internet pasti lebih kalau terus belajar pasti bisa ya. Yang tadinya sulit pasti akan jauh lebih mudah kan gitu ya. Iya. Waktu pertama-pertama dulu belajarnya sulit juga nggak? Belajar HP, belajar komputer, sulit ya awal-awal ya. Yang susah itu cuman internet, kalau komputer itu kalau pakai internet komputer. ya. Untuk enggak internet ya biasa aja. Gitu ya. Ya, berarti nanti ditingkatkan lagi belajarnya ya. Awalnya juga gitu. Pak Adi juga gitu, waktu awal-awal belajar juga sulit, tapi ketika kita belajar, kita bisa lebih mudah lebih menguasai. Ya, baik Melisa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih Melisa untuk pengalamannya yang tentunya luar biasa. Nah, para sahabat, pengalaman dari Saudari Melisa ini pastinya juga dimiliki oleh bagian besar para tunanetra yang belajar. Jadi mereka sangat terbantu, sangat senang, sangat bersemangat mereka dalam mempelajari teknologi akses, karena dengan teknologi tersebut mereka bisa mendapatkan hal-hal baru, mereka bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Baik, Melisa, terima kasih ya. Iya Pak Adi. Oke, audionya bisa di-unmute ya, di-mute ya, supaya kita bisa berbagi mic dengan yang lain suaranya ya. Oke, baik, selanjutnya saya akan beralih ke Mas Suranto. Ya, Mas Suranto. Halo, ya. Halo. Ya, baik.
Mas Suranto bisa diceritakan nih pengalamannya Mas Suranto dalam menggunakan teknologi aksesibel, baik itu menggunakan komputer ataupun menggunakan ponsel gitu. Bisa diceritakan kepada kita semua di sini. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Dengan teknologi akses ini kita sebagai tunanetra sangat terbantu ya. Saya sendiri mungkin saya lebih banyak menggunakan handphone daripada komputer. Tapi kalau untuk komputer sendiri, saya pernah beberapa kali datang ke sekretariat Adi Gunawan Institute dan mempelajari komputer. Pertama yang baru saya pelajari adalah internet dengan membuka dokumen Microsoft Word. Jadi memang betul sangat terbantu dengan adanya screen reader atau pembaca layar, kita bisa mendengarkan suara yang keluar baik dari komputer maupun dari handphone. Nah, kalau untuk handphone, karena memang setiap hari saya menggunakan, saya bisa mengoperasikan misalnya kita mau membuka aplikasi chatting, termasuk mengikuti Zoom seperti sekarang ini, saya menggunakan handphone tentu dilengkapi dengan pembaca layar atau screen reader. Jadi ketika suara itu keluar, kita bisa mengetahui apa-apa menu-menu yang ada dalam handphone tersebut. Termasuk juga misalnya kita mau bepergian, saya misalnya mau bepergian, sesekali bepergian, memesan transportasi online, atau bahkan saya habis kerja bisa mendeteksi uang dan sebagainya. Jadi sangat terbantu dengan aksesibel ini. Demikian pengalaman saya. Ya, wow, sangat luar biasa ya. Terima kasih Mas Suranto pengalamannya yang komplit ya. Lengkap sekali ya. Nah, mungkin para sahabat agak kaget nih. Loh, oh bisa ikut Zoom gitu ya. Apa namanya, bisa bareng ngobrol-ngobrol di Zoom seperti orang-orang yang bisa melihat, orang-orang awas. Nah, tadi sudah diterangkan, dijelaskan oleh Mas Suranto, para sahabat. Jadi dengan pembaca layar atau screen reader tersebut, kami bisa mengoperasikan berbagai aplikasi ya, baik itu yang ada di komputer maupun smartphone ya, termasuk menggunakan aplikasi untuk meeting virtual ini atau meeting online ini yang bisa bersama-sama para sahabat saksikan. Lalu juga tadi disampaikan juga oleh Mas Suranto tentang ketika bepergian ya, Mas Suranto ya, kita menggunakan transportasi online begitu. Bisa juga dipesan gitu. Nah, memungkinkan kita untuk bisa bepergian sendiri ya. Bahkan saya juga pernah memesankan untuk orang awas. Nah, itu dia, memesankan untuk orang awas, orang yang bisa melihat gitu ya. Orang yang bisa melihat, kita bantu untuk memesankan gitu kan. sesuatu yang out of the box gitu ya. Selama ini kan tunanetra dibantu kan gitu ya, Mas Suranto ya. Tunanetra ditolong gitu kan. Tapi pada kesempatan yang lain, tunanetra juga bisa menolong gitu, menolong yang orang awas. Nah, mungkin orang awas tersebut mungkin belum sempat belajar ya, Mas Ranto ya. Atau Bisa mungkin belajar atau kehabisan kuota gitu. kehabisan kuota gitu ya, atau sudah belajar berkali-kali tapi nggak ngerti-ngerti juga gitu ya. Ada saja yang seperti itu. Jadi saya menggunakan ini metode screenshot, jadi orang itu tahu kan kendaraan apa yang akan menjemputnya. nah itu dia. Kita Siapa bisa nama, siapa nama drivernya gitu. Terus motor apa yang jemput gitu. Pakai screenshot jadi kita tahu. Nah, sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa melakukan aktivitas yang sama dengan orang-orang awas, orang-orang yang bisa melihat. Jadi ini adalah salah satu keunggulan teknologi aksesibel atau teknologi akses untuk bisa membantu kita. Kalau kami juga ya di Adi Gunawan Institute, salah satu poin yang kami tekankan adalah teknologi akses ini akan mampu meningkatkan taraf kehidupan para tunanetra. Jadi inilah contoh bagaimana ketika seorang tunanetra yang mengalami hambatan penglihatan itu mampu memiliki taraf kehidupan yang lebih baik, baik itu secara pengetahuan, secara experience atau pengalaman kehidupan, atau secara capacity atau kemampuan dalam belajar ataupun berkarya. Itu menjadi sesuatu nilai lebih begitu. Ya Mas Suranto ya, seru sekali dengan teknologi akses ini gitu ya. Dan dengan keberadaan Adi Gunawan Institute ini juga bisa menginspirasi saya gitu ya, memberi motivasi kepada para tunanetra yang lain. Siap, terima kasih. Nah,
Adi Gunawan Institute akan terus berusaha bagaimana menyediakan kesempatan ya kepada para tunanetra, baik itu kesempatan belajar dan pendampingan serta kesempatan untuk berkarya. Jadi para sahabat bisa tahu lebih banyak ya tentang Adi Gunawan Institute, silahkan browsing saja atau mampir ke alamat website kita ya di adigunawaninstitute.com. Nah, nanti di situ Bapak Ibu para sahabat bisa melihat apa-apa saja yang kami kerjakan seperti itu. Selanjutnya tadi Mas Suranto juga menyinggung soal membaca uang. Ya, betul. Nah, ini pasti agak-agak kaget nih. Gimana nih orang yang tidak bisa melihat atau memiliki hambatan penglihatan ya seperti saya yang low vision tingkat berat itu sudah tidak bisa lagi melihat nilai mata uang para sahabat. Jadi kami harus menggunakan teknologi AGES. Nah, bisa diceritakan nih Mas Suranto lebih detail tentang membaca uang nih kira-kira gimana nih? Kebetulan untuk memang ada beberapa aplikasi pembaca uang ya, tetapi yang paling aksesibel dan paling akurat itu namanya Cash Reader. Jadi cara menggunakannya kita bisa masuk ke aplikasi itu namanya Cash Reader, lalu kita arahkan uang kertas ke kamera, nanti dia akan membacakan berapa, misalkan 5.000, 1.000. Dan yang lebih luar biasa itu di Cash Reader itu lengkap, jadi tidak hanya menyediakan mata uang rupiah, tapi juga mata uang negara lain. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kalau Cash Reader ini adalah aplikasi pembaca uang yang sudah berskala internasional. Jadi, menyediakan berbagai mata uang asing, termasuk rupiah Indonesia. Kita bisa mendeteksi berapa uang kertas yang kita pegang. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Suranto. Nah, para sahabat, pada era modern sekarang ini, teknologi akses itu semakin dikembangkan dan semakin luas. Nah, pada kesempatan kali ini, Mas Suranto menyampaikan tentang bagaimana salah satu aplikasi atau kami menyebutnya adalah aplikasi penunjang ya, penunjang aksesibilitas, yaitu adalah aplikasi pembaca uang. Nah, salah satu aplikasi pembaca uang yang pro itu mampu membaca uang dengan sangat akurat. Betul ya Mas Ranto ya? Akurasinya kurang lebih 95% ya. Dan tidak pernah salah aplikasi itu. Jadi bisa membaca uang kertas ya, uang kertas dengan nilai mata uang yang berbeda-beda, mulai dari 1.000 sampai 100.000 rupiah itu dengan tepat. Nah, kami menggunakan itu semua untuk bisa beraktivitas sehari-hari. Jadi kami tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendeteksi uang. Betul ya Mas Suranto ya? Betul sekali. Nah, salah satu pekerjaan saya juga adalah konsultan para sahabat. Jadi juga sesekali berurusan dengan uang juga. Nah, jadi itu sangat membantu sekali di mana saya sendiri bagaimana untuk bisa mengatur uang, memilih-milih uang, memisahkan uang dan mengatur nominal uang itu sangat terbantu sekali dengan teknologi tersebut. Jadi sangat membantu sekali dan sangat produktif sekali buat kami para tunanetra. Tentunya Mas Suranto juga begitu ya Mas Suranto ya, bisa mengelola uang sendiri gitu ya. Kalau kita habis kerja terima uang dari klien kan, uang berapa? Kalau dulu kita mesti bertanya kan, ini uang berapa? Sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa menggunakan konsep tentu yang akuntabel ya, dengan aplikasi Cash Reader kita bisa mengetahui ini uang berapa dengan bantuan. Nah, tepat sekali. Jadi Mas Suranto ini adalah seorang terapis atau masir ya, seorang terapis para sahabat. Jadi setiap kali selesai bekerja pasti pasien memberikan uang. Rata-rata mesti pembeliannya tunai ya, pemberiannya secara tunai ya Mas Ranto ya, Mas Suranto ya. Nah, betul, tunai. Cash atau tunai. Iya, makanya kalau dulu pasti ini uang berapa gitu, misalkan dapat 3 lembar ini yang lembar pertama berapa, yang lembar kedua berapa begitu ya Mas Suranto ya. Kalau sekarang sudah tidak. Yang lebih luar biasa lagi, aplikasi itu bisa digunakan meskipun dalam keadaan kita tidak online dengan internet. Nah, jadi, itu dia. Tidak tergantung dengan data internet. Nah, sangat luar biasa sekali, sangat terbantu sekali ya. Jadi betul-betul teknologi aksesibel ini membuat kita sangat ruang lingkup kehidupan kita itu menjadi lebih inklusif. Nah, istilah sekarang dipakai kata inklusif atau merata ya.
Jadi kita bisa seperti seolah-olah tidak ada lagi jurang pemisah atau jurang pemisah antara dunia tunanetra dengan dunia orang-orang awas itu makin dipersempit begitu ya. Nah, seperti itu. Namun baik, seperti itu kira-kira pengalaman dari Mas Suranto. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mas Suranto, terima kasih untuk pengalamannya. Ya, kita mute dulu gimana? Ya, baik, silakan di mute dulu. Nah, para sahabat, selanjutnya saya akan sharing, bincang-bincang bersama salah satu klien kami, seorang low vision yang bernama Saudari Teresia. Halo Mbak Tere, selamat pagi, selamat bergabung. Pagi, Pak. Ya, senang bisa bergabung. Apa kabar? Baik. Ya. Nah, Mbak Tere, setelah kita mendengarkan sharing-sharing tadi bersama dengan teman-teman tunanetra, mereka kebetulan adalah totally blind atau tunanetra total. Nah, kita sebagai low vision ya atau tunanetra low vision tentu hambatan dalam penglihatan ini sangat mempengaruhi ya aspek kehidupan kita ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Mbak Teresia bagaimana aspek-aspek kehidupan seorang disabilitas low vision yang tentunya mengalami hambatan-hambatan. Kira-kira menurut Mbak Teresia seperti apa, Mbak? Hambatannya yang jelas sih kesulitan juga ya dalam membaca juga. Jadi cukup membantu sih aksesibilitas ini ya untuk teknologi ini. Jadi saya juga belajar itu juga sih. Ya. Ya, baik. Jadi sangat terbantu sekali ya. Iya, betul. Jadi sudah full semua ke teknologi semua. Ya, tentu aspek yang paling utama kita melihat dan membaca ya. Aktivitas manusia pada umumnya tentu adalah membaca ya, membaca dan menulis ya. Itu aspek yang tidak bisa terlepas gitu ya. Nah, bagi kita low vision, baik tingkatan apapun ya, karena low vision sendiri para sahabat itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Nah, kebetulan kami ini termasuk tingkatan yang berat ya, betul Mbak Teresia ya, tingkatan yang berat ya. Betul Pak. Jadi para sahabat bisa melihat kami, tapi kami nggak bisa melihat para sahabat, gitu ya. Nah, tapi itu adalah sekarang semua sudah mulai teratasi satu demi satu. Kalau mungkin saya akan jabarkan tentang teknologi akses secara rinci, mungkin waktu kita nggak akan cukup ya. Waktu kita akan sangat panjang sekali. Nah, Mbak Teresia, mungkin boleh diceritakan pengalaman Mbak Teresia tentang pemanfaatan teknologi akses ini, entah komputer atau ponsel, itu kira-kira seperti apa, Mbak Teresia? Pemanfaatannya sih ya cukup lumayan ya. Jadi nggak usah pakai mata, pakai kuping pun bisa dibacain semua hurufnya. Cukup membantu sih bagi saya. Dari komputer sama HP juga demikian. Itu Pak. Ya, wah luar biasa ya. Jadi paling tidak bagi teman-teman yang mengalami kondisi low vision itu menggunakan screen reader atau pembaca layar ini sangat terbantu Mbak Teresia ya, begitu ya? Iya, sangat terbantu. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga loh ya teman-teman low vision yang mungkin berusaha memaksimalkan daya penglihatan yang tersisa begitu ya. Sebenarnya itu juga tidak mengapa karena low vision itu masih memiliki indera penglihatan. Tetapi kalau mungkin boleh kami katakan atau boleh kami garis bawahi, memaksimalkan indera penglihatan itu perlu juga, tapi dalam tanda kutip tidak sampai memaksa, gitu ya Mbak Teresia ya? Iya betul Pak. Karena kalau kita paksakan, yang dikhawatirkan adalah daya penglihatan kita akan makin menurun. Itu yang kerap kali terjadi, itu yang sering sekali terjadi. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami hal itu ya, para sahabat dan Mbak Teresia ya. Saya sendiri juga pernah mengalami hal itu. Makanya peran teknologi ini sangat penting. Jadi ketika kita mengalami titik buta atau blind spot, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan screen reader. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi dan nggak perlu memaksa sisa penglihatan yang kita miliki begitu.
Lalu mungkin aspek lain nih, Mbak Teresia nih, yang atau mungkin pemanfaatan teknologi akses nih, kira-kira yang bermanfaat dalam aktivitas sehari-hari ini untuk Mbak Teresia apa nih Mbak sebagai Lovision? Penunjuk jalan mungkin ya, penunjuk jalan, membaca uang juga banyak sih Pak soalnya Pak. Jadi hampir full semua ke teknologi kalau saya. Gitu ya. Sangat terbantu sekali ya. Ya. Termasuk juga untuk membaca tulisan, Mbak ya, membaca tulisan di flyer kadang kan kita sering dapat tuh. Iya, membaca tulisan, pencari benda juga bisa. Jadi mencari benda di sekitar juga bisa, Pak. Pakai teknologi sekarang. Wow, luar biasa ya. Iya, betul. Sangat terbantu sekali ya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan di awal, sangat luar biasa sekali. Kita bisa terbantu termasuk tadi yang kami singgung tentang pembaca tulisan ya. Jadi ketika kita mendapatkan flyer yang ada tulisannya di dalamnya, itu kan kami nggak bisa baca tuh. Kami nggak bisa baca tulisannya. Tapi dengan aplikasi tersebut kita bisa mendapatkan output atau keluaran teks yang sudah dikonversi oleh teknologi tersebut sehingga kita bisa membacanya dengan screen reader, dengan pembaca layar. Sangat luar biasa sekali ya Mbak Teresia ya teknologi tersebut ya. Iya Pak, betul Pak. Sangat membantu Pak. Iya. Dan para sahabat perlu juga diketahui bahwa yang memfasilitasi atau yang mengoperasikan untuk terselenggaranya Zoom meeting atau pertemuan online pada kesempatan kali ini kita dibantu atau ditangani langsung oleh Mbak Teresia. Jadi terima kasih Mbak Teresia. Sama-sama Pak. Itulah sudah manfaat dari teknologi tersebut mampu menjadikan kami orang-orang dengan hambatan penglihatan mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih dari yang sebelumnya. Terima kasih Mbak Teresia untuk sharing-sharing dan pengalamannya. Nanti kita bisa gabung kembali ya. Iya, makasih ya, Pak. Baik, sama-sama. Para sahabat, pengalaman dari kami semua mungkin para sahabat sudah mendengarkan sekilas ya, dan tentunya sudah mengetahui bagaimana kira-kira gambaran dari dunia tunanetra, dunia low vision, dunia tunanetra total maupun yang mengalami kondisi low vision itu sangat tertolong, sangat terbantu dengan adanya pembaca layar seperti itu ya. Nah, kenapa kami harus ulang-ulang ini ya? Mungkin para sahabat yang mendengarkan mungkin agak sedikit bosan. Kok diulang-ulang terus gitu ya tentang teknologi akses, karena ternyata banyak juga yang belum memahami gitu. Jadi belum banyak orang-orang yang memahami tentang teknologi yang aksesibel seperti itu. Nah, sekarang saya akan minta semua teman-teman untuk bergabung untuk ngobrol-ngobrol bareng. Jadi semua silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan saling memberikan pendapat ya. Nah, ternyata teman-teman semua ya, Mas Suranto, Melisa, Mbak Teresia, ini nggak banyak orang-orang yang paham tentang teknologi yang kita miliki. Jadi ada juga orang-orang yang belum yakin dan belum percaya bahwa tunanetra atau orang-orang dengan hambatan penglihatan itu bisa mengoperasikan teknologi. Nah, bagaimana nih pendapat dari teman-teman? Siapa dulu yang mau memberikan pengalamannya? Silakan. Mas Suranto, Melisa, Mbak Teresia, silakan untuk unmute semuanya. Kita bisa ngobrol bareng santai. Kita bisa saling tukar pendapat. Gimana nih pengalaman teman-teman? Menurut teman-teman mungkin ada orang-orang yang mungkin belum memahami tentang teknologi yang kita miliki seperti itu. Siapa yang ingin menyampaikan dulu? Saya Pak Adi. Ya, silakan Melisa. Tanggapannya Ya, gimana? Gimana? Tanggapannya gimana nih tentang orang-orang yang ya ternyata nggak banyak yang tahu nih tentang teknologi yang kita punya, Melisa. Ya, biasanya orang-orang yang nggak punya tahu itu mungkin ya belajarnya mungkin kurang atau mereka kurang paham. Mungkin kalau HP yang paham itu bisanya cuma buat telepon, SMS, atau bisa buat, ya pahamnya mungkin hanya seperti itu. Kalau komputer mungkin pahamnya ya cuma buat ngetik lah, yang buat apa. Mungkin ada yang kurang paham gitu. Makasih Pak Adi. Iya, terima kasih Melisa.
Nah, seperti itulah ternyata banyak orang yang mungkin secara pengetahuan teknologi ya itu tidak paham gitu karena taunya mereka ya tunanetra nggak bisa lihat gitu. Mana mungkin pakai HP, mana mungkin pakai komputer kan begitu ya Iya, Mel ya. maksudnya gitu loh. Mana mungkin Ah, tunanetra bisa pakai itu. gitu. Oke, terima kasih Mel. Nah, Mas Suranto gimana? Menurut Mas Suranto? Ya, harus dijelaskan kepada mereka. Halo, dengar? Ya, oke. Harus dijelaskan kepada mereka secara pelan-pelan bahwa kita pun sedikit banyak bisa menggunakan teknologi. Seperti pengalaman saya ketika saya memesan transportasi online kan itu drivernya nanya, ada yang pesan siapa? Saya sendiri, saya bilang. Bisa, saya bilang aja gitu. Saya jelaskan begitu, lama-lama dia mengerti dengan menggunakan handphone yang sudah akses teknologi. Iya. Baik, terima kasih Mas Suranto. Nah, itulah potret dari sebagian besar orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan mereka memang belum tahu karena memang teknologi ini kan dapat dikata terbatas ya di kalangan tunanetra sendiri dan tidak semua tunanetra atau organisasi atau lembaga yang mensosialisasikan tentang teknologi tersebut. Nah, kami di Adi Gunawan Institute berusaha selain kami juga memberikan kesempatan bagi para tunanetra untuk belajar, kami juga terus mensosialisasikan tentang teknologi ini kepada masyarakat agar masyarakat lebih aware dan lebih mengetahui, mereka lebih tahu, lebih paham tentang adanya teknologi bagi para tunanetra. Jadi tidak aneh lagi ketika ada seorang tunanetra yang bisa menggunakan ponsel atau menggunakan komputer kan begitu ya. Jadi tidak aneh lagi ya Mas Suranto ya. Jadi nggak selalu heran gitu, kok bisa ya, kok bisa ya. Dan akhirnya nanti kehidupan akhirnya menjadi setara, menjadi sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Oh, kamu bisa melihat. Oh, kamu tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Oh, kamu tidak bisa melakukan ini. Karena kamu tidak bisa melihat, kamu tidak bisa pakai komputer, kamu tidak bisa belajar. Jadi akhirnya nanti ke depan akan tercipta suasana atau kehidupan masyarakat yang lebih inklusif. Begitu ya, Mas Suranto ya. Nah, jadi wah sangat luar biasa sekali. Jadi kita harus terus mensosialisasikan Mas Suranto ya. Sudah berapa kali Mas Suranto menyampaikan itu kepada driver? Sudah berkali-kali kan. Bahkan kalau saya seperti tadi saya contohkan ketika saya menggunakan aplikasi pembaca uang itu karena dia kagum dengan aplikasi yang saya gunakan, saya dapat tambahan rezeki dengan menggunakan aplikasi pembaca uang. Jadi akhirnya ada apresiasi begitu ya, apresiasi dari masyarakat gitu. Nah pengalaman yang sama juga saya alami Mas Suranto ketika ya saya sebagai konsultan mendapatkan klien saya dan akhirnya saya dipercaya untuk mengelola suatu pekerjaan yang berhubungan dengan finansial, dengan keuangan gitu. Jadi bagaimana nih orang nggak bisa lihat itu ngurusin keuangan gitu, ngurusin uang, ngurusin duit gitu ya. Gimana kalau salah kan gitu kan. Nah, jadi dengan aplikasi pembaca uang tersebut ya saya mampu dan saya bisa menunjukkan oh ini seperti ini jumlahnya sekian, ini uangnya sekian begitu. Jadi wow, sangat pengalaman yang sangat luar biasa Mas Suranto ya. Nah, oke, terima kasih Mas Suranto ya. Oke, selanjutnya Mbak Teresia, gimana nih menurut Mbak Teresia dengan orang-orang yang mungkin belum memahami dengan teknologi yang kita miliki sekarang? Kalau menurut saya sih harus diterangkan juga ya. Kita praktekkan sehingga mereka kan akan melihat. Nah itu mereka baru mengerti lah bahwa kita tuh bisa sebetulnya begitu. Jadi selama ini mungkin mereka nggak memahami atau mungkin karena mungkin kita sendiri dari kita kurang bergaul juga ya mungkin ya. Ya. Terlalu tertutup jadi mereka beranggapan masih pemikiran kuno gitu loh Pak. Itu yang saya alami. Iya, wow, luar biasa ya Mbak Teresia. Nah itu saya sependapat juga dengan Mbak Teresia. Jadi harus terus disosialisasikan, terus diinformasikan, terus dipraktekkan gitu. Nah kadang-kadang juga dari kalangan kita sendiri ya kita tidak menutup fakta ya bahwa banyak juga dari teman-teman kita atau dari kalangan kita sendirilah kita sebutnya ya Mbak Teresia ya itu mereka tertutup gitu ya mereka entah alasan apapun ya mereka tertutup mereka menutup diri gitu ya
Kalau saya sendiri sih, saya pede-pede aja, karena Iya. teknologi akses ini kan alat bantu kita, kan benar ya kawan-kawan semua ya, Mbak Teresia, Mas Suranto, Melisa ya. Betul, Pak. Iya kan kita pede-pede aja gitu, karena memang ya inilah alat bantuku gitu. Ini teknologi yang aku pakai sehingga membuat aku menjadi sama seperti para sahabat yang bisa melihat, kita bisa sama gitu. Para sahabat bisa membaca di HP, kami bisa, para sahabat bisa membaca uang, kami juga bisa, dan seterusnya gitu ya. Nah, menurut Mbak Teresia ini gimana nih teman-teman yang mungkin masih tertutup atau menutup diri gitu, itu kira-kira gimana nih menurut pandangan Mbak Teresia? Kalau menurut saya sih sangat disayangkan ya. Karena sekarang kan teknologi juga cukup membantu, jadi mereka harus mulai open minded ya dengan semuanya itu. Memang berubah itu susah. Dulu belajar juga ngetik-ngetik pertama kali susah sekali, kaku, bahkan mungkin lama ya untuk balas apa-apa. Tapi kalau sudah biasa kan akhirnya cepat juga gitu, Pak. Ya, memang berubah itu memang susah, tapi kalau nggak mau berubah ya ketinggalan zaman gitu, Pak. Kapan lagi? Betul. Nah, betul sekali. Saya sependapat sekali dengan pendapat ini ya. Bagaimana kita harus memang belajar itu memang sulit gitu ya. Belajar itu memang penuh dengan tantangan. Tapi kesulitan itu kalau kita bisa ubah menjadi tantangan, wow, kita akan menjadi orang-orang yang tentunya memiliki kapasitas yang lebih tinggi lagi, Mbak Teresia ya. Kalau kita betul, bisa. Pak. Nah, itu dia. Kita terus belajar. Kesulitan itu harus kita ubah menjadi sebuah tantangan begitu. Nah terus tadi kalau kita nggak mau maju, kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak maju, ya kita ketinggalan, betul kan, Mas Suranto? Tertinggal dengan yang lain terus kan? Iya. Nah seperti Melisa ini saya ingat sekali Melisa ini belajar teknologi akses ini sejak Melisa ini sekolah ya, SMP, SMA ya, Melisa ya, betul ya. Bertahun-tahun sejak punya HP, bertahun-tahun Melisa bersama dengan keluarga ini berjuang supaya Melisa bisa mengoperasikan teknologi ini sangat luar biasa. Sejak usia remaja itu sudah membekali diri dengan teknologi akses. Itu sesuatu hal yang luar biasa ya, Melisa ya. Iya. Dan ini juga menjadi catatan bagi para sahabat yang mungkin punya kerabat, punya anak, punya saudara, punya keponakan, ataupun keluarga yang masih remaja yang kondisinya juga tunanetra, entah itu tunanetra total maupun low vision. Itu mari ajarkan dan kenalkan kepada keluarga, para sahabat tentang teknologi akses, karena itu akan sangat membantu sekali bagi mereka ketika nanti mereka setelah dewasa gitu. Seperti saya, Mas Suranto, Mbak Teresia, kami sudah merasakan betul manfaat teknologi akses setelah kami dewasa, dan sejak sedini mungkin itu perlu untuk ditanamkan, perlu dikenalkan dan terus diajarkan seperti itu. Baik, sebelum saya akan mendemonstrasikan, nah ini dia nih, pasti para sahabat sudah menunggu, mana nih katanya demonstrasi ya, demonstrasi teknologinya mana ini ya. Nah mungkin sebelumnya saya bisa minta para teman-teman semua ini, semua untuk mungkin masing-masing bisa memberikan pesan-pesan ya, entah itu kepada para sahabat, orang-orang awas yang menyaksikan acara kita, ataupun mungkin teman-teman tunanetra atau orang-orang dengan hambatan penglihatan yang juga menyaksikan. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ya. Yang pertama saya ingin ke Mas Suranto terlebih dahulu. Silakan Mas Suranto, ada pesan-pesan bagi para penonton sekalian. Ya, pesan saya untuk masyarakat umum pertama ya, jangan selalu memandang asing kepada tunanetra ataupun penyakit lainnya gitu ya. Jadi kita tidak ingin dikasihani, tapi diberikan kesempatan untuk maju seperti yang lainnya, seperti masyarakat pada umumnya. Untuk para penyandang tunanetra, saya berpesan supaya kita terus belajar. Jadi keterbatasan tidak boleh menghalangi kita untuk terus belajar. Demikian. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Suranto. Selanjutnya adalah Saudari Melisa ya. Ya, silakan Melisa. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para penonton sekalian. Ya, pesannya
Kalau orang awas itu terutama ya jangan menganggap tunanetra itu nggak bisa menggunakan teknologi, tunanetra hanya bisa menggunakan ya jangan beranggapan yang bisa menggunakan kayak laptop atau HP itu hanya orang yang awas saja gitu. Makasih. Terima kasih Melisa, luar biasa. Mungkin tanggapannya untuk teman-temannya Melisa yang juga sesama teman-teman remaja yang tunanetra nih, yang mungkin mereka belum pakai teknologi atau belum berkesempatan belajar. Nih pesan-pesannya Melisa apa untuk mereka? Ya pesan kesannya Untuk teman-teman tunanetra, ya teman-teman tunanetra yang lain yang belum belajar mungkin gimana nih? yang belum belajar harusnya untuk orang yang sudah bisa ya mengajari yang belum bisa gitu. Oke, luar biasa ya. Baik, terima kasih Melisa untuk tanggapannya. Selanjutnya Ya. Mbak Teresia, apa nih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para penonton sekalian? Pesan-pesannya apa ya? Selama kita mau belajar semuanya bisa. Kita punya satu tujuan, mungkin langkahnya yang berbeda ya, tapi tetap aja dengan pada satu tujuan itu. Jalannya aja yang kita jalankan berbeda aja, Kak. Ya, Seperti itu. baik. Terima kasih Mbak Teresia yang memberikan kesempatan. Mungkin bisa juga ditambahkan untuk mungkin teman-teman low vision ya, yang saat ini juga mungkin menonton, menyaksikan bagaimana apa yang mungkin Mbak Teresia bisa sampaikan kepada teman-teman low vision. Yang mau saya sampaikan, jangan malu-malu untuk bertanya, jangan malu-malu untuk membuka diri, dan jangan malu-malu untuk belajar. Jangan menyimpan segalanya kayak seperti nggak mau buka diri lah gitu. Banyak teman-teman kan seperti itu, nggak mau menerima diri. Itu intinya. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Teresia ya, luar biasa. Terima kasih untuk pesan-pesannya. Nah, mungkin pesan-pesan dari saya mungkin nggak banyak. Ya, semuanya sudah diwakili oleh teman-teman semua. Pesan saya cuma satu. Untuk para sahabat, kita semua adalah sesama manusia, kita setara ya. Kita adalah orang-orang yang juga mempunyai harkat dan martabat yang sama, terlepas kita disabilitas netra atau tunanetra atau bukan. Kita semua adalah orang-orang yang sama yang memiliki kesempatan, memiliki taraf kehidupan yang juga bisa terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Bagi teman-teman tunanetra atau low vision ya, tunanetra total maupun tunanetra low vision dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Semangat untuk belajar dan semangat untuk Amin. terus berkarya, seperti itu. Baik, kita sudah ada di penghujung, tetapi saya akan menunjukkan sekilas tentang teknologi yang kami pakai dan bagaimana kami mengoperasikan teknologi tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan komputer ya. Saya akan menunjukkan kepada para sahabat dan teman-teman sekalian bagaimana kami para tunanetra menggunakan komputer yang kami sebut komputer bicara. Jadi komputer ini dilengkapi dengan screen reader ya. Baik, sebentar saya akan share audio dulu dan juga share screen agar bisa muncul ke ruang Zoom kita pada kesempatan kali ini. Sebentar. Sebentar. Meeting controls window. Ya. Ini dia. Folder view list. Takara Big Hanadi Docs 20. Nah, suaranya sudah keluar belum, teman-teman? Sudah. Sudah keluar. 22. Nah, ini adalah suara dari screen reader yang ada di komputer saya ya. Nah, Boleh para sahabat sudah mendengarkan suaranya, menyaksikan gambarnya, dan ini adalah suaranya saat saya bernavigasi di board komputer saya, maka akan keluar suara seperti ini. Documents 19 of 22.
dokumen shortcut. Nah, ini dia dalam bahasa Inggris ya. Coba saya lambatkan dulu. Voice American Yeah. Experience Blend. Rate 45. Rate 15. Nah, seperti ini ya. ABBYY. Documents shortcut 19 of 22. Dokumen shortcut. Nah, jadi dia dalam bahasa Inggris membaca tulisan Indonesia ya, para sahabat. Jadi kami bisa AB mengoperasikan komputer sama seperti orang-orang pada top umumnya. speed gold wave. Nah, Akara bin Kanagi. ini Akara bin Kanagi. Dot 20. acar betul sekali ya. Coba saya ingin memperdengarkan suara ini dan nanti dibaca oleh Mas Suranto ya. Coba Mas Suranto ya. Gold Akara bin Kanagi. Acara bincang Agi. Nah, betul sekali. Acara Bincang Agi, AGI atau Adi Gunawan Institute. Nah, jadi di sini Mas Suranto mendengarkan screen reader yang tengah membacakan tulisan. Nah, jadi kita bisa tahu. Gold Akara bin Kanagi. Nah, acara Bincang Agi. Betul ya? Melisa, Betul. Mbak Teresia ya. Nah, jadi kita bisa dengerin nih. Gold Akara bin Kanagi. Docs 22. Nah, di sini. Ini coba saya akan buka, kebetulan ini adalah dokumen. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih ketika kita mengetik di sebuah dokumen. Ya, mohon waktu sebentar, proses loading. Ya, masih loading. Ya, karena kita lagi pakai ini ya, pakai virtual. Meeting virtual dan sekaligus bekerja di komputer. Meeting can Zoom. Akara bin Kan. Akara ini bin dia. Kan. Akara bin Kanagi Gunawan Institute. Acara bincang-bincang Anwar Institute. Nah, betul sekali. Akara bin Kanagi Gunawan Institute. Gimana Melisa? Bisa membaca? Ada bincang-bincang Gunawan Institute. Nah, betul sekali. Mas Suranto dan Melisa sudah tepat sekali. Betul Nah, ya. betul sekali. Jadi para sahabat bisa mendengarkan suara yang keluar gitu ya. Ya mungkin para sahabat apa tuh suaranya kok aneh gitu ya. Karena kami sudah familiar ya, Melisa, Mas Suranto, kita sudah familiar semua, makanya nggak mengalami kesulitan gitu. Tapi bagi pemula ini perlu terus berlatih begitu ya. Misalkan nih kita bacanya per kata ya, teman-teman ya. Bin Iya. Akara. Akara. Acara Acara bincang. Bincang. Dash. Bin Kan. Garis miring. Tanda hubung. Acara bincang-bincang. betul sekali, ada tanda hubungnya. Lalu Adi. Adi. Gunawan Adi Gunawan Institute. Institute. nah, itu dia. Sudah terbaca. Jadi kita bisa membaca dokumen, kita bisa mengetik dan seterusnya. Misalkan kita dapat dokumen penuh ini full. Ini kan kebetulan dokumennya nggak banyak nih. Tapi kalau kita dapat dokumen penuh, kita juga bisa membacanya. Kita bisa menelusuri dari kata per kata, paragraf per paragraf, huruf per huruf dan seterusnya. Seperti itu. Lengkap ya. Lengkap betul. Dan suaranya bisa diganti-ganti. Kebetulan kita suaranya atau synthesizer-nya menggunakan bahasa Inggris. Nah, tapi bisa Ya. diganti ke bahasa Indonesia ya. Bisa dirubah. Nah, bisa dirubah gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna seperti itu. Kemampuan pengguna sendiri. Betul. Nah, ini ada kata-kata Blank. blank. Berarti Kosong, blank ini apa? Kosong. Betul sekali. Jadi blank ini adalah kosong. Ketika kursor kita sampai di tempat yang kosong, dia akan mengatakan blank. Nah, sekarang kita coba mengetik ya, teman-teman ya. Iya. Oke, coba saya akan mengetik ya. P-A-D-A, space. K-E-S-E-M-P-A-T-A-N, Kesempatans, K-A-L-I, Kali, I-N-I, space. K-A-M-I, space. Ya, T-E-N-G-A-H, Tenga, space. saya sambil mengetiknya agak lambat supaya teman-teman bisa mendengarkan dan bisa mengingat kata-katanya. Ah, Tenga, line, space, line feed. M-E-N-G-A-D-A-K-A-N, Mangatakans, A-C-A-R-A, Akaras, B-I-N-C-A-N-G, Binkang, dash, B-I-N-C-A-N-G, Binkang, space, S-E-C-A-R-A, Sakaras, O-N-L-I-N-E, online, dot. nah, jadi ketika kita mengetik di layar komputer,
ini akan muncul, sorry kok di layar komputer ini bagaimana? Maaf ya, mengetik di keyboard ya, di keyboard komputer ya. Nah, jadi akan muncul ada suara seperti tadi A, B, K, I gitu ya, S, D, space. Nah, itu adalah suara yang keluar ketika saya mengetik huruf-huruf pada keyboard komputer. Nah, sekarang kita coba baca ya, teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini kami tengah mengadakan acara bincang-bincang secara online. Ya, pada kesempatan Itu baca dengan panah kiri kanan. Ya, ini kita membaca dengan kurs langsung ya. Coba kita lambatin lagi. Rate 5 blank. Pada kesempatan kali ini kami tengah mengadakan acara bincang-bincang secara online. Kesempatan pada kesempatan pada kali kesempatan ini. kali ini Ya. Kami tengah mengadakan bincang-bincang secara online. Nah, betul sekali. Kami Tengah. Nah, ini ada kata-kata koma. Nah, tanda baca pun juga dibaca. Iya, tanda baca pun dibaca gitu. Luar biasa. Kami tengah mengadakan acara bincang secara online. Nah, gitu dia. Blank. Jadi kita bisa membacanya dengan jelas gitu. Misalkan kita mau baca Pada kesempatan kali ini kami tengah mengadakan acara bincang-bincang secara online. Nah, ada yang hafal? Ada. Coba silakan. Pada kesempatan kali ini kami tengah mengadakan acara bincang-bincang secara online. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membacanya dengan lengkap. Blank. Seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini kami tengah mengadakan acara bincang-bincang secara online. Nah, itu kira-kira bunyinya ya. Nah, dan jadi kita bisa mendengarkan semua dengan bantuan Blank. suara seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau menggunakan internet bagaimana ya? Kita akan coba ya, teman-teman ya. Fold G Google Chrome. Kita akan langsung saja masuk ke halaman website milik Adi Gunawan Institute, yaitu adigunawaninstitute.com atau www.adigunawaninstitute.com. Acara meeting Zoom new tab Google new tab. IGUNAWANISTUTE Adigin COM Adiginawan Institute document busy blank. Nah, ini adalah website Adi Gunawan Institute. Jadi para sahabat nanti jika ingin tahu lebih lanjut silakan masuk ke halaman kita di www.adigunawaninstitute.com ya. Clickable visited link skip to content. Skip to content. Ya, ini dibaca skip to content. Kita akan gerakkan. Navigation visited link profile. Dia bilang apa? Out of list visited link profile. Profile, ya. List with 5 item link vision. Vision. Visited link vision. Mission. Visited link teachers. Teachers. Visited link cooperation. Cooperation dan seterusnya ya. Nah, kita coba akan mencari salah satu artikel ya teman-teman ya. Dan nanti saya ingin teman-teman mendengarkan dan membacanya ya. Main landmark Adi Gunawan Institute heading level article Teradas heading level. Ini dia bilang apa teman-teman? Teradas article. artikel teratas. Nah, betul sekali. Artikel teratas. Ya, ini adalah judul kategori di website ya. Kita cek ya ke bawah teman-teman ya. List with 3 items heading left. Sebagai heading left art. Perengani. Hari. Disabilitas. Apa teman-teman? Hari disabilitas. Peringati Hari Disabilitas. Betul. International. Internasional. Tahun 2020. 2020. Ya, betul. Adi Gunawan Institute. Adakan, Akara, Nabril, Bearing. Nah, ini yang acara kita kemarin ya. Kita coba klik ya. Heading left. Kita coba buka.
Nah, jadi kami Berenggali bisa membuka halaman web yang ada di internet dengan baik, sama seperti orang-orang yang dapat melihat, begitu. 10 level. Clickable Kita cepat saja. main landmark Perengadi Hari Disabilitas International Tahun 2020. Adi Gunawan Institute Adakan Nagara Gabriel Bereng Dengan Para Tunanetra heading level 1. Nah, ada yang bisa nangkap ke kita tadi? Dia nyampaikan apa? Adi Gunawan itu mengadakan ngobrol bareng para tunanetra. Mengadakan ngobrol bareng Ya. tunanetra. Nah, tepat sekali. Jadi teman-teman bisa mendengarkan informasi yang ada. Oke, selanjutnya saya cepat saja. Lingga Karam Sebagai Bentagabayan Tugmam Perengadi Hari Disabilitas International Yangdai Perengadi Pada Tanggal 3 Desember Tahun 2020. Adi Gunawan Institute Mengadakan Sebuah Akara Yang Bernama Gabriel Berengagi. Pada Akara Gabriel Bereng ini mengadakan pendiri sekaligus Direktur Adi Gunawan Institute yaitu Adi Gunawan bersama dengan para tunanetra yang tergabung di Adi Gunawan Institute dan telah mengikuti beberapa kegiatan pembelajaran yang pernah diadakan Adi Gunawan Institute bagi para tunanetra. Nah, ini panjang ya, tapi kira-kira intinya apa nih? Teman-teman bisa beri tanggapan nggak? Intinya apa tadi? Artikel yang Tanggal 3 panjang. Desember 2020, Adi Gunawan Institute mengadakan acara ngobrol yang diikuti oleh para tunanetra. Nah, itu dia. Inti dari paragraf tadi adalah seperti itu. Jadi, sebagai bentuk acara peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 3 Desember, Adi Gunawan Institute mengadakan acara ngobrol bareng dengan para tunanetra. Nah, itu intinya. Wow, luar biasa. Dengan screen reader kita bisa tahu nih apa kira-kira yang ada dalam halaman website tersebut. Nah, ini kalau saya teruskan bisa panjang ini ya. Intinya adalah kita bisa membaca artikel yang ada di website. Betul ya, teman-teman ya? Nah, sekarang saya akan memperkenalkan fitur baru kepada para sahabat, yaitu tentang teknologi yang aksesibel. Mungkin kita udah paham nih, kita udah bisa nih baca ya screen reader itu jalannya seperti apa, begitu ya. Nah, keunggulan lain dari screen reader adalah adanya teknologi pendukung seperti pembaca subtitle video. Wow, jadi kalau kita mau nonton atau dapat video dengan bahasa Inggris atau bahasa asing yang kita nggak paham, kan bingung kan ya? Melisa, lalu Mas Suranto ataupun Mbak Tere dan teman-teman yang lain mungkin agak bingung ketika mendapatkan video dalam bentuk dengan bahasa asing gitu ya. Nah, teknologi ini sudah memungkinkan membantu kita untuk membaca video tersebut. Kita akan coba ya teman-teman ya. Kita akan membuka sebuah video dan kita akan coba mendengarkan subtitlenya atau tulisan terjemahan yang dibacakan di bawahnya. Kalau selama ini kan kalau kita dengerin video atau satu acara dengan bahasa asing, kita kan nggak ngerti isinya apa kan, betul ya? Betul, Mas Ranto. Kan kita nggak tahu ya, Melisa ya. Kita kan nggak tahu. Nah, jadi harus dibacain kan kadang-kadang. Tapi dengan teknologi kita bisa mampu untuk menggunakan atau membacanya secara langsung. Kita coba praktek ya. Oke. Desktop list. Akara Bintang Agi. Saya percepat dulu. https://w carriage return select https copy folder Google Chrome G gold top gold wave G Google Chrome. Nah, ini saya sudah temukan video yang ada tulisan videonya dalam berbahasa Inggris, lalu ada subtitle di bawahnya, kita bisa membacanya. Oke, kita akan coba ya. New tab Google Chrome toolbar address and search. Kita akan coba di sini. youtube.com/watchme=brvgsxm2iunt. Oh, yang temannya. Translate this. Nanti yang bikin hostnya dia. Main landmark complement.
Padahal dia nggak kelihatan. Clickable main landmark. Clickable. Nah, ini adalah tayangan di YouTube yang berbahasa Inggris. Kan kita nggak bisa dengar artinya apa nih ya. Sebentar, saya... Ikut meetingnya itu. Halo Mas Mas Suranto, masih ada bersama dengan kami? Button. Masih. Spill adjuster slot. Bentar, ini ada iklan. Bentar, kita skip dulu Clickable button. iklannya. Luwadi iklan. Ini teman-temanku datang ya, teman-temanku ini. Ini sih nggak apa-apa ya. Button. User. Link number. Complement. Settle in menu button sub. Mini. Player pen F. Press S to exit full screen alert. Kita buat flare penuh dulu. Film document. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Ya. Kita nggak ngerti nih. Nah, sekarang kita akan aktifkan fitur aksesibilitas untuk membaca tulisan yang ada di layar. Nah, biasanya teman-teman yang awas atau para sahabat yang bisa melihat cukup melihat saja tulisan yang ada di layar. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana teman-teman netra untuk mengetahui tulisan yang ada di layar ini. Oke, kita pause dulu. Button barracuda. Button Zeta. Spill button Zeta. Nah, karena sebagian besar teman-teman paham dengan familiar dengan bahasa Indonesia, saya akan ubah dulu pembaca layar saya dengan suara Indonesia ya. NVD preferences settings S. NVDA settings. Speech to change button Alt plus 8. Select synthesizer Microsoft Nuance vote. NVDA settings, speech, normal configuration, dialog, speech property. Film dokumenter Johnny to Dirt's Colorful episode HD sub bahasa Indonesia YouTube Go. Nah, sudah ke bahasa Indonesia ya. Ya. Kita akan praktek dan teman-teman bisa mendengarkan terjemahannya ya. Button berikut K. Iya. Button putar K. Jeda K. Beyond Beyond spot. Namun yang sering mereka lakukan adalah membangun sarang. Tugas yang anehnya sangat penting bagi manusia. Sarang itu membantu udara dan air masuk ke dalam tanah. Dot membuatnya segar dan subur. Ini film tentang dokumenter tentang penjelajahan. Sedalam 1,83 meter. London, Inggris. Sedalam 1,83 m-1 di bawah jalan yang ramai ini. Dot terletak nadi dan arteri yang mengirimkan kebutuhan kehidupan modern. Sepanjang 45.052 km pipa gas. Dot kabel listrik sepanjang 30.571 km. Titik 64 360 km saluran pembuangan. Dan Wow. peristirahatan terakhir jutaan jiwa. Itu ke bawah tanah teman-teman. Betul ya? 1,83 di bawah tanah. Iya, kayaknya Pak. Namun dari mana asalnya? Sejarah itu bisa dilacak ke London tahun 1665. Waduh, panjang sekali tahunnya. Kuno Saat itu sekali. dilanda wabah penyakit pes. Oh, Pada puncaknya, kematian mencapai lebih dari 7.000 jiwa per minggu. wow. Frank Cumber, wali kota London, berusaha menghentikan penyebaran infeksi. Dan ia memerintahkan makam korban dari wabah itu. Digali setidaknya 1,83 m di bawah tanah. Bulek dipercaya bahwa yang telah wafat dapat menginfeksi seorang yang sehat. Maka, mengubur jasad 1,83 m di bawah tanah. Tampak cukup dalam untuk menahan penyakit ini. Kemudian, manusia belajar bahwa wabah disebarkan melalui lalat dan dibawa oleh tikus hitam. Akhirnya, wabah tahun 1665 merenggut hampir 72.000 jiwa. Titik 1/6 dari populasi London. Pada kebakaran besar di London di tahun berikutnya. Api mengenyahkan seluruh tikus, saat itulah kota terselamatkan. Beten jeda K. Nah, oke, saya jeda dulu. Nah, bagaimana teman-teman? Kita bisa mendengarkan terjemahan atau membaca teks yang berjalan di video tersebut. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata tadi ada penelitian sampai ke bawah tanah juga ya, dan mereka bisa mengetahui sejarah di mana tadi? Di London ya, kota London ya. Tahun berapa tadi? 1600 sekian gitu kan? Sangat luar biasa sekali gitu. Jadi inilah salah satu keunggulan teknologi di mana para tunanetra mampu ya melakukan hal-hal yang tadinya tidak bisa dilakukan. Oke, saya lanjut sekilas ya teman-teman, silahkan juga mendengar ya. Melisa, Mas Ranto, Mbak Teresia bisa mendengar jelas ya suaranya tadi? Atau terlalu cepat? Jelas ya? Bisa mengerti maksudnya ya? Kita coba lagi ya. Terlalu cepat ya? Pitch 50. Karena memang teks yang ada di film itu memang dia cepat gitu ya. Jadi karena jalannya dia cepat teks itu. Beten berikutnya. Kita coba ya. Kita coba lagi. Galaxy A6 Plus iklan Dell M2. Fridayani Wongsowi.
Masih iklan ini. Bila Bentar. geser slider. Klik kabel. Klik kabel. Ini mungkin iklan. Klik kabel. Klik kabel pukul 0 lewat. Klik kabel iklan 1 dari Nah. klik kabel. Klik kabel pukul 0 lewat. Klik kabel iklan 1. Klik kabel pukul 0. Klik kabel button mengapa iklan ini. Klik kabel button lewati. Oke. Bila grafik klik kabel lewat. Frida Yani Wongsowi, Galaxy There is only one creature that can live this far underground. Bila geser slider, button jeda. These tunnels Leon stopped. prairie dog, Bentar. the Leon started. oldest burrowing animal, and surprising on our eco. Adult Button prairie berikut. dogs are only a foot long and weigh Isukan pounds, M. but Button underground, they're literally Button jeda. moving machines. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya gambaran tentang teknologi. Jadi kita bisa membaca membaca tulisan yang ada di video yang sedang berjalan. Oke. Kira-kira tadi bisa Ya. menangkap teman-teman semua? Pukul 10 lewat. Bisa menangkap ya? Ya, Nah, oke. Kita coba sekali lagi. Ini sepertinya ada sedikit crash system ya. Oke, sedikit lagi. Di bawah Kita coba lagi. Film dokumenter. Button berikut. Button putar K. Leon stopped. Tunggu. Leon started. Button putar K. Jeda K. Frida Yani They'll do it by pushing the dirt Live with as their Frida Yani hands Wongsowi. or kicking the dirt with their legs. Alani versi persen or Frida Yani the Galaxy. most- the most Kenapa Frida tidak? Yani Wongsowi. Bentar. Leon use stopped. their head like a jackhammer. Acara bincang Burrow can Agi be up dot. to 16 feet Meeting. deep and over 100 Zoom yards rusak. long. Acara bincang Agidot. Layar Acara bincang. videonya Meeting menghilang. controls Bentar. Zoom row 1 kolom 4. Acara bincang Agidot. Row 1 kolom 1. Acara bincang Agidot. At different heights, create a partial vacuum. Film dokumenter. Button jeda K. Pushes it Oke, pada intinya seperti itu. Meeting controls row 1. Meeting controls window. Oke, nah Acara jadi bincang Agidot. Zoom video row 1 kolom 3. Zoom window. Join button univ. Folder. video yang dengan bahasa selain bahasa Indonesia, ketika diberikan tulisan itu kita bisa membacanya seperti itu. Nah, gimana tadi sekilas pengalaman teman-teman waktu mendengarkan saya memutarkan video, tapi karena tidak bisa dilanjutkan ya, karena ada sedikit crash. Karena kita melakukan operasi gangguan. Tapi intinya tadi kita sudah mendengarkan ya. Kira-kira gimana nih pengalamannya? Mas Suranto mungkin tadi mendengarkan sekilas? jadi bisa ya tentang film apa, sejarah apa tadi. Bisa tahu ya tulisannya dia membacakan apa, dia bisa tahu ya. Tidak semua saya pahami itu. Ya, karena mungkin belum terbiasa ya. Nanti di kesempatan mendatang saya akan mencoba untuk membuatkan video khusus tentang bagaimana mendemonstrasikan video ini ya, video dengan subtitle ini ya. Melisa mungkin tadi mendengarkan sesuatu? Oke, baik. Oke, saya lanjut saja dengan yang terakhir ya sebelum saya tutup, yaitu aplikasi untuk membaca foto. Nah, F. Foto 2.jpg 720 F. Foto 1.jpg. kita coba buka salah satu foto. Kalau biasanya di komputer atau di HP, foto itu cuman dibacakan judul fotonya saja. Jadi bukan tulisan yang ada di dalamnya. Photos window. Foto Nah. 1.jpg. Ini kan cuma dikatakan foto 1.jpg. Sebenarnya di sini ada tulisan. Nah, kira-kira tulisannya apa ya? Nah, kalau tunanetra kan kita nggak bisa baca nih. Nah, kita punya aplikasi untuk membaca foto. Nah, ini kira-kira yang terdengar apa nih, Mas Suranto? Photos. Dia cuma bilang apa? Sebentar ya. Foto 1.jpg. Dia bilang apa? Foto. 1. Nah, cuman itu aja kan. Padahal sebenarnya ada tulisan di sini. Nah, kita coba praktek ya, teman-teman ya. Ada salah satu fitur pada screen reader untuk membaca tulisan ini. Oke, kita akan praktekkan bersama-sama. Kira-kira tulisannya apa ini ya? Analyzing navigator object. Nah, objeknya sedang dianalisa. Masih proses loading? Loading. Iya.
Masih proses loading, masih menunggu karena dia menggunakan artificial intelligence dengan bantuan internet, jadi masih memerlukan waktu. Analisis completed. Nah, ini Adi dia. Gunawan Institute adalah Adi Gunawan. Adi Guna. Lembaga non-formal yang menyediakan kesempatan belajar dan berkarya bagi para tunanetra, terkhusus di bidang penerapan teknologi yang aksesibel seperti Ya. bicara dan ponsel bicara Galaxy J6 Plus. Suranto % Fridayani Wongso. Nah, ini dia. Dia udah terbaca ya. Sebentar, kenapa dia menghilang? Zoom window. Foto 1.jpg photos. Kenapa dia menghilang? Sebentar ya. Sebentar, kita coba sekali lagi. Analyzing navigator object. Nah, kita coba. Tadi dia sempat terdengar ya tulisannya ya. Kita akan coba Analysis completed. Adi Gunawan Institute adalah Adi Gunawan. Oke. Oh, Leon started. sorry. Leon stop. Mhm. Analyzing navigator object. Kita coba apakah terbaca ya. Analysis completed. Adi Gunawan Institute adalah Adi Gunawan. Adi Guna. Lembaga non-formal yang menyediakan kesempatan belajar dan berkarya bagi para tunanetra, terkhusus di bidang penerapan teknologi yang aksesibel seperti komputer bicara dan ponsel bicara Galaxy J6. Nah, kira-kira apa tadi informasi yang tertera di layar tadi yang bisa teman-teman dengar? Nggak harus semua sih. Adi Gunawan merupakan lembaga formal yang menyediakan pelajaran yang menyediakan fasilitas untuk teknologi komputer dan ponsel, kira-kira begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Melisa, mungkin mendengarkan sesuatu? Adi Gunawan mengajarkan pembelajaran ponsel bicara dan komputer bicara. Nah, seperti itu ya. Tadi saya juga mendengarkan kata-kata Adi Gunawan Institute ya menyediakan kesempatan belajar. Nah, terkhusus ya di bidang teknologi yang aksesibel seperti itu. Nah, mungkin Mbak Afidayani, Mbak Teresia, mungkin mendengarkan sesuatu? Ya, mendengarkan Adi Gunawan Ya. Pada institutnya, teknologinya juga. Nah, betul. Nah, jadi terdengar sekali ya. Kita sangat terbantu sekali. Nah, ini kemungkinan karena memang crash system, karena ada internet, karena ada meeting ya, meeting online, sehingga dia tidak bisa membacanya secara jelas ataupun kita nggak bisa menelusurin. Tapi nanti saya akan buatkan ya demonstrasinya para sahabat supaya lebih jelas. Jadi kita bisa menelusurin tulisan itu per kata, per huruf, per paragraf. Jadi kita bisa baca seperti seolah-olah kita sedang ada di dokumen Microsoft Word. Seperti itu. Wow, luar biasa kan teman-teman? Tulisan yang ada di foto bisa dibaca seperti kita mengetik di Microsoft Word. Nah, kira-kira sekilas seperti itu demonstrasinya. Saya akan akhiri dulu meeting, sharing meeting. Mute current audio set. Acara bincang Agidot meeting controls row 1 Zoom row 1 kolom 2. Bentar. Please expanded alert. Zoom Adi setting button. Bentar. Meeting controls row. Meeting controls stop video. Output video settings. Security drop open participants. Video settings. Stop video. Alt plus V. Audio settings drop. Stop. Zoom row 1 kolom 2. Acara bincang. Meeting controls row 1. Stop video setting. Security drop open participants. More option chat button. Zoom row. Acara bincang. Meeting controls. Zoom row 1 kolom 2. Acara bincang. Meeting controls row. Share option. Pausa share. Alt plus annotate button. Pause. Share option. Drop. Pause. Annotate remote control. More drop. Doc to button. Stop share. Alt plus. Oke, kita sudah kembali ke ruang meeting. Baik, kira-kira sekilas seperti itu para sahabat untuk demonstrasi teknologi akses bagi tunanetra. Untuk lebih lengkapnya nanti kami akan buatkan video eksklusif, video khusus tentang teknologi tersebut dan para sahabat bisa menyaksikan pada tayangan kami selanjutnya. Baik, di penghujung acara ini kami semua ya mengucapkan terima kasih kepada Mas Suranto yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Suranto. Juga mengucapkan terima kasih kepada Melisa yang sudah bergabung. Terima kasih Melisa. Iya Pak Adi, makasih. Ya, terima kasih juga untuk
Mbak Teresia yang sudah bergabung dan membantu kita untuk Zoom pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Teresia. Juga Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih para sahabat semua yang sudah menyaksikan tayangan kami dari awal sampai pada akhirnya kami dari Adigunawan Institute sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diluangkan oleh para sahabat untuk menonton acara ini, dan jika ada salah-salah kata ataupun ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, dan harapan kami tetap semangat, maju terus, dan sukses untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.